kok mama akhir-akhir ini sering pergi, mama kemana? Waktu itu anak saya SD kelas 5 SD, mama kemana? Mama ke masjid, mama mau belajar. Kok ke masjid? Kan kita Kristen. Kok mama perginya ke masjid bukan ke gereja? Mama mau belajar dulu, mama mau cari tahu dulu. Akhirnya sampai ke telinga orang tua saya bahwa saya ingin masuk Islam. Dan anak saya pun ngelihat saya, mama kok mama akhir-akhir ini sering pergi, mama kemana? Waktu itu anak saya SD kelas 5 SD, mama kemana? Mama ke masjid, mama mau belajar. Kok ke masjid? Kan kita Kristen. Kok mama perginya ke masjid bukan ke gereja? Mama mau belajar dulu, mama mau cari tahu dulu. Akhirnya sampai ke telinga orang tua saya bahwa saya ingin masuk Islam. Dan orang tua saya sangat menentang, bahkan sempat waktu itu mengurung saya di kamar, saya nggak boleh keluar selama 1 bulan. Di situ saya dijejelin Alkitab, kamu baca, kamu baca, kamu baca, pagi siang sore malam kamu baca, kamu baca, kamu baca. Dan membuat tertarik itu, saya turutin, saya baca. Ada satu di situ Injil Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-7 berbunyi, barang siapa yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, aku tidak akan membawanya ke dalam kerajaan surga. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku lah yang ada di surga. Disitulah kata-kata itu membuat saya, kok saya berseru Tuhan, Tuhan, tapi dia nggak bisa membawa saya ke surga. Saya tetap waktu itu hari Minggu saya ke gereja. Sampai di situ kebetulan atau apa saya juga nggak tahu, pendeta memberikan ceramah tentang ulangan pasal yang ke-20 tentang 10 hukum Taurat. Di situ tertulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di Alkitab tertulis aja, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti kan Allah cuma satu. Kenapa ada Yesus? Itu yang gak logis di pikiran saya, yang membuat saya bertanya-tanya, kok gak logis banget? Jangan membuat bagimu patung ataupun berhala yang menyerupai apapun yang kamu sembah. Sedangkan di situ ada patung Yesus dibuat. Buat saya itu nggak logis lagi. Di Alkitab aja ditulis jangan membuat patung. Kenapa mereka membuat patung? Itu yang membuat saya, ini agama kenapa nggak logis? Saya rajin baca Alkitab karena memang bapak saya itu selalu kalau ada apa-apa selalu Alkitab yang disodorin kepada anak-anaknya. Jadinya saya banyak sekali membaca Injil-Injil di Alkitab. Jadi membuat saya itu, ini apa sih artinya, ini apa sih? Saya juga kalau beribadah suka nanya, Pak Pendeta, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Karena saya ingin tahu orangnya. Saya orangnya ingin tahu, kalau orang sekarang bilangnya kepo. Saya orangnya ingin tahu. Jadi di Islam pun juga gitu. Setelah saya baca Alkitab itu sebenarnya nggak salah. Alkitab itu emang Alkitab sebelum ada Al-Quran, itu Alkitab dulu. Alkitab itu terbagi menjadi 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu mengisahkan tentang sebelumnya ada Nabi Isa. Dan di kitab Perjanjian Baru itu setelah ada Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa barulah turunlah Nabi Muhammad. Baru disempurnakan menjadi Al-Quran. Karena selama di Alkitab tidak ada tulisannya agama Kristen. Saya baca dari awal, dari baca akhir, nggak ada agama Kristen di Alkitab.